aja lah. Kayak kalian aja masuk surga. Lihat nanti di neraka itu. Mana? Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita doa dulu ya. Hadirat urapan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja atas kami, pimpin tuntun kami supaya kami hidup dalam roh dan firman-Mu. Karena roh dan firman-Mu yang akan membawa kami kepada kebenaran dan kemenangan. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, tadi saya dapat kiriman video. Dalam video tersebut ada sekelompok orang yang rame-rame datang ke rumah, di mana di rumah itu ada acara Natal. Jadi sekelompok orang ini melarang ya orang tadi untuk mengadakan acara Natal di tempat itu. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja saksikan ya videonya. Ini dia videonya. 4 jam lah. Luar biasa ya. Enggak punya KTP dia. Udah lari dia. Tuhan kita Mana? beda apa ya? Udah lari Bapak. Mana siapa-siapa tadi nih? Tadi yang sana udah kuiniin. Nih. Gimana kalau posisi Ini ada keamanan. Bapak diusir? Gimana Pak rasanya Pak? Mana tadi Bapak yang tadi tuh? Kami Natalan loh Pak. Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kayak kalian aja masuk surga. Lihat nanti di neraka itu. Mana? Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit. Terserah. Ngomong Pak. Jangan Pak. Ngomong ayo. Silakan. Ayo. Ini saya viralkan ke seluruh teman saya. Teman saya juga bukan orang-orang kecil ya. Ayo kumpul semua. Angkat semua barang batu gede ini. Benar sekali. Tapi kami mohon, ini kan Mohon. kebetulan Kerugian kalian apa? Melarang kami beribadah. Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian, Pak? tanggal 26, tanggal 25 kebetulan Natal hari Minggu aja, Pak. Apa Dan kerugian kami kalian? minta cuma 4 jam, Pak. Apa kerugian kalian, Pak? Saya Tolong lahir bilang. juga Pak di Aceh, Pak. Bapak apa kerugiannya? Saya di Aceh, Kalau saya beribadah di sini. Tenggara, Pak. Tunggu dia bicara, Mak. Hah? Apa kerugiannya, Mak? Ya, Apa kerugian Bapak? Coba. Serambi Mekah. Kami minta Saya duit bisa kalian. ibadah di sana, Pak, di Aceh. Kami minta tanah Saya kalian. di sana. Saya kemarin minta sama Sama desa. peduli, Pak. Kasih kami tempat. Masjid ada di sana, Mana tempatnya? Kita hormati. Tempat nggak bisa kalian kasih, melarang doang. Ibadah nggak bisa, cuma 4 jam. Iya, Bapak bilang, Bapak mau kata Pak Lurah kemarin, Pak Desa, apa dia bilang? Semua anak saya. Kalau anak tuh jangan pilih kasih. Tempat siapa? Yang berhak Pemerintah. Ya pemerintah. Ya. Bukan kepala desa. Tapi ini kan kami bukan gereja ini, Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ibadah di gereja. Bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Soal sah Bapak mau apa sah apa tidak, enggak? Tuhan kami yang tahu, Pak. Buat kami ini keberatan. Sekarang Ruginya Bapak apa? keberatan apa sih, Pak? Apa Bapak ruginya? Ini hari Natal loh, Pak. Apa Bapak Bukan ruginya? ibadah Minggu. Terlepas dari hari Natal hari Iya, apa ya? Bapak ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh, Pak. Saya paham benar, saya punya Nggak ustad, usah saya bicara punya sana. haji. Iya, nggak usah Saya sana. juga diucapkan, Ini Sol. batu gede, Pak. Iya. Apa Bapak ruginya? Bukan masalah Enggak, untung. Bapak rugi nggak? Di sana, Pak. Ruginya Bapak apa? Bicara untung dan rugi. Bukan, kami nggak ada urusan sama Masa Bapak. kami cuma ibadah 4 jam, Pak. 4 jam. Dan ini bukan gereja, kami hanya tempat. Iya, saudara Bapak Ibu sekalian, saya melihat orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak memiliki hati nurani yang bersih, tidak memiliki hati nurani yang toleran, tidak memiliki hati nurani yang kasih, sehingga dia tidak senang kalau melihat orang lain senang. Dia susah
kalau melihat orang lain gembira. Kan acara Natal itu adalah kegembiraan ya bagi orang yang merayakannya. Tapi sekelompok orang ini justru merasakan kegelisahan ketika ada orang percaya Yesus yang merayakan Natal tersebut dengan berbagai macam alasan. Alasannya banyak ya. Nah, tapi saudara, apapun alasannya, kalau yang namanya orang lain itu bersukacita, bergembira, harusnya kita kan juga bersukacita, bergembira, melihat orang lain yang bersukacita, bergembira. Tapi sekelompok orang ini beda. Saya nggak tahu ajaran apa yang masuk ke otak manusia ini. Saya nggak ngerti doktrin apa yang masuk ke otak orang ini. Ya, khususnya itu. Lihat tuh yang ini, yang pakai peci ini, pakai kupiah putih nih, ini orangnya. Nah ini. Jadi, Pak, negeri ini bukan punyamu Pak. Ya, ini punya semua orang, bukan milikmu sendiri negeri ini. Sadar, Bapak itu siapa? Bisa melarang-larang orang ibadah. Bapak itu siapa? Bisa melarang orang untuk memuji menyembah Tuhan. Apa Bapak itu lebih hebat dari Tuhan? Apa Bapak itu sudah mau menyayangi Tuhan? Sedangkan Tuhan aja nggak larang kok orang memuji menyembah. Tuhan aja nggak larang kok ada orang merayakan Natal. Kok Bapak melarang? Apa Bapak lebih dari Tuhan? Nah, tandain ya tadi ya orangnya ya, tandain ya. Nah, Bapak harusnya bertobat. Ya. Jadi hari ini Bapak bertobat. Kalau Bapak nggak bertobat, ya Bapak akan terus seperti itu di tahun-tahun yang berikutnya. Ya. Kenapa sih orang merayakan Natal dilarang? Kan mereka lagi bersukacita, bergembira. Alasan apapun itu, ya. Mungkin alasannya tidak ada izin gereja. Inilah alasan-alasan yang digunakan mereka. Makanya SKB 2 Menteri ini harus betul-betul diteliti ulang ya. Supaya jangan mempersulit orang mengajukan izin buat gereja gitu loh. Karena itu jadi alasan. Bagi kami sih sebenarnya gereja itu di mana saja. Jadi di rumah itu ya, walaupun memang bukan gereja, tapi namanya acara Natal, dia keluarga ini bikin Natal. Saya yakin seperti itu. Dan teman-temannya yang lain, famili saudaranya yang lain datang. Jadi tentunya jumlahnya pasti lebih dari 10 orang. Kenapa dilarang gitu loh? Saya kasih contoh aja lah ya. Saya punya rumah nih. Terus karena ini acara Natal, saya merayakan Natal. Keluarga saya aja kalau saya undang semua, dari 8 bersaudara, anaknya berapa? Ya, terus ada cucu-cucunya berapa? Yang masih muslim berapa? Mereka kalau datang gimana? Kan penuh ini. Karena biasanya dalam acara Natal gitu, walaupun kita berbeda agama ya, biasanya keluarga itu ada yang mau datang. Coba kalau datang semua. Bisa 50 lebih. Jadi Bapak jangan langsung ya, melarang orang lagi merayakan Natal. Nggak boleh Pak ya. Nah ini lagi kelompok-kelompok preman atau apa kok gayanya kok seperti itu. Ajaran mana sih yang kalian laksanakan ini sampai kalian begitu sangat benci dan marahnya ketika melihat orang merayakan Natal, ketika mendengar
orang memuji menyembah Tuhan kok marah kali kalian, apalagi nih bapak yang pakai kupiah putih ini udah usianya pun tua. Bertobatlah ya, bertobat ya. Jadi saya saudara dapat berita ini ya dari teman saya, dan terus saya coba mencari ya apa ada di media gitu. Ternyata ada di Detik News ya. Saya bacakan ya. Warga komplain. Jadi ini ya, mulai dari sini ya. Viral, warga dilarang ibadah Natal di Celebut, Bogor. Ini penjelasan polisi ya. Padahal udah banyak nih polisi nih. Ya. Udah banyak kan polisi tadi di situ, Satpol PP, TNI. Ya, di media sosial viral rekaman video dengan narasi pelarangan ibadah Natal di rumah sendiri di wilayah Celebut, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kapolres Bogor AKBP Imanuddin mengatakan persoalan tersebut telah selesai. Ya nggak apa-apa sih, puji Tuhan ya, bisa diselesaikan. Tetapi bukan berarti ini menjadi satu kebudayaan bagi bangsa ini, bagi rakyat Indonesia untuk melakukan tindakan-tindakan seperti tadi. Ya, karena saya aja ya punya keluarga yang masih agama Islam, itu seringkali buat tahlilan, buat wiritan, buat macam-macam gitu ya. Itu wiritan itu banyak yang datang. Bisa 50 orang. Terus mereka parkir di pinggir-pinggir jalan, mobilnya, motornya. Jadi nggak ada masalah kalau menurut saya. Toh kan nggak setiap hari melakukan seperti itu. Ya. Nah, kata Pak Kapolres begini ya, sudah clear ya, bagus, kita jagain selesai ibadah kok, itu lokasinya di dalam perumahan, kata Iman ketika dimintai konfirmasi Senin. Iman menjelaskan duduk perkara konflik tersebut. Menurutnya persoalan itu terjadi karena warga komplain terhadap pemilik rumah yang merayakan Natal itu tidak menjalani kesepakatan dengan warga. Emang kalau kita mau merayakan Natal kita harus izin warga semua. Begitu. Ya kan kita ini kalau merayakan Natal, mereka Natal di rumah ya. Terus keluarga-keluarga kita datang, teman-teman kita datang. Ya kita mau bilang apa kan begitu. Iya. Tapi ya inilah maunya harus laporan dulu. Oke lah, nggak apa-apa ya. Warga komplain karena sebelumnya ya ada kesepakatan dengan warga bahwa rumah itu rumah pribadi, bukan gereja. Peribadatan hanya dilakukan untuk keluarga setempat. Jumlahnya juga hanya 3 orang, kata Iman. Ya, adapun yang kemarin terjadi, pemilik rumah mendatangkan dari luar wilayah dan orang-orang yang datang dari luar wilayah bilangannya rumah itu gereja, jadi apa ya bilangannya ya? Bilangnya rumah itu ya. Gereja jadi gereja, jadi warga komplain. Nah, masyarakat kan bilang kalau itu gereja berarti harus ada izinnya sebagai gereja. Tapi masyarakat minta kalau mau bikin gereja, ya silakan tempuh perizinan gitu tambahnya. Waduh, itu di Cilegon itu gimana itu ya? Jadi nggak gampang untuk minta perizinan seperti itu. Ya, Iman membenarkan ya banyak warga yang mendatangi lokasi rumah yang menjadi tempat ibadah Natal itu. Namun kemudian pihak Polres Bogor datang dan menjaga selama pemilik rumah melakukan ibadah. Ini bagus juga tindakan polisi ya.
Jadi selama pemilik rumah melakukan ibadah, ya dijaga ya. Kemarin kita di sana untuk keluarga Pak Aritonang, tetapi tetap melaksanakan ibadah. Silakan, kita tunggu. Jadi ternyata saudara, kurang lebih tadi ada orang rame gitu ya, mau menutup ibadah mereka ya. Terus polisi datang, Satpol PP datang, mungkin kurang lebih begitu ya. Dan akhirnya dijagai ya. Bagus juga ya. Ya, dijaga. Tapi kalau masyarakat tak berubah otaknya begini terus, capek aparat ya. Ya, tamunya juga diberi kesempatan ikut ibadah dengan catatan tidak diulangi. Karena itu bukan gereja kan, kata Iman. Nah ini yang kadang-kala ya kontradiktif ya. Maksudnya kalau saya pribadi sih kurang setuju ya. Kenapa? Karena kan ini kan setahun sekali ya Natal. Ya kan? Iya. Tapi kalau mungkin itu betul-betul mau dijadikan gereja, ya urus izin gereja. Terus kalau nggak dikasih juga izinnya gimana? Masa ibadah diberhentiin? Menurut saya nggak juga. Warga ramai memang. Tapi setelah itu kan kita kasih penjelasan mereka yang merayakan Natal tetap berjalan tambahnya. Ya, terus ini viral di media sosial. Nah, video tadi maksudnya ini ya. Dalam video viral yang dilihat di detik.com, tampak sekelompok orang diduga warga setempat berdiri di sebuah gang kecil di kawasan permukiman. Di dalam video juga terlihat beberapa petugas dan Satpol PP, TNI sampai kepolisian. Nah, ini udah ada Satpol PP, TNI, kepolisian aja mereka ini nggak ada hormatnya ya, nggak ada segannya gitu, nggak ada hormat kepada petugas. Padahal Roma 13 bilang kita harus taat pada pemerintah, harusnya hormatlah. Video itu dinarasikan bahwa sekelompok orang diduga warga setempat itu melakukan pelarangan terhadap warga lainnya yang hendak melakukan ibadah Natal. Ayo rame-rame kalian menghina kami. Oh itu yang tadi ya, menjalimi kami. Silakan, ibadah cuma berapa menit. Ya, terserah omongan silakan. Hanya saya viralkan ke seluruh teman saya demi suara seorang wanita dalam rekaman video itu. Dalam video itu juga tampak terjadi perdebatan antara seorang pria diduga warga setempat dan wanita perekam dan pria di sampingnya. Kerugian kalian apa melarang kami ibadah? Ya. Kata si perekam tadi, si wanita tadi. Apa kerugian kalian? Tanya wanita itu berkali-kali kepada orang sekitar sambil terus melakukan perekaman. Ya. Luar biasa ini ibu ini menurut saya. Ya, dia nggak takut karena dia tahu kan dia bukan merampok, bukan mencuri, bukan mengambil milik orang lain ya. Jadi saya ingatkan kepada sekelompok orang ini, menurut saya ya, lebih terhormat kalian itu pergi ke puncak sana. Cari tempat-tempat mesum, cari tempat-tempat orang yang kawin-kawin kontrak itu, yang setelah punya anak orangnya pulang ke Arab itu, laki-lakinya pulang ke Arab dan akhirnya meninggalkan janda-janda, ya, meninggalkan anak-anak yang tidak berbapak karena bapaknya tadi yang kawin kontrak tadi setelah punya anak pulang ke Arab sana. Mendingan itulah kalian cari, kalian jagai di sana ya. Jangan sampai ada warga di sana yang dipermainkan seperti itu. Kalau orang ibadah nggak usah dilarang karena itu untuk kebaikan bagi dia, bagi warga. Karena pasti dalam ibadah itu diajarkan untuk berbuat baik, mengasihi ya semua orang.
Jadi saya rasa sampai di sini saja ya tanggapan saya khususnya kepada kelompok orang ini ya, supaya bertobatlah ya. Janganlah kita melarang orang ibadah, biarin aja ya ibadah. Kenapa dilarang-larang orang ibadah? Ya kan? Mau agama apa itu juga dia. Mau Islam kek, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, biarin dia ibadah. Apa yang dilarang-larang? Ya. Mari kita tundukkan hati pikiran kita. Tuhan Yesus, urapan kuasa-Mu bekerja Tuhan. Supaya masyarakat Indonesia ini makin dewasa pemikirannya. Sehingga tidak selalu terjadi masalah-masalah yang seperti ini lagi, seperti ini lagi. Hanya karena Natal yang tidak di dalam gereja jadi persoalan, jadi masalah. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak Tuhan yang ada di Bogor tadi, supaya mereka tetap setia kepadamu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.